Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa Waalaikumsalam warahmatullahi ala wabarakatuh. rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Oke, pada kesempatan malam ini insya Allah kita bahas kitabah paket satu dulu. Setelah itu nanti kita lanjut lagi fawaid yang paket 2. Untuk informasi, ketika kalian mengerjakan kitabah, kalau ada yang ngerjainnya pakai HP, itu HP-nya di landscape ya, HP-nya dimiringin. Kalau HP-nya nggak di landscape atau nggak dimiringin, nanti ada tulisan yang kepotong. Apalagi pas dia bab alamatut tarkim atau tanda baca, itu ngaruh banget kalau pakai HP, karena dia pendek. Jadi kalau ada yang ngerjainnya pakai HP, ketika dia ngerjain kitabah, itu HP-nya dimiringin di landscape, kecuali kalau dia pakai laptop atau pakai tablet itu nggak perlu, karena kalau nggak di landscape nanti ada tulisan yang kepotong, ngaruh ke titik, koma, dan lain sebagainya ke tanda baca. Oke, kita bahas di sini sahih am khata astaiqidu mubakiran lidhahabi ilal amal. Dalam alamat tarkim, nuktah al-fasilah al-mankutoh, titik koma itu nama lainnya al-fasilah al-mankutoh ya. Titik koma itu digunakan untuk alasan. Contoh, astaikizu mubakiran, saya bangun pagi. Kenapa bangun pagi? Lidzahabi ilal amal, untuk berangkat kerja. Nah, jadi titik koma itu dia untuk alasan, sebab akibat. Kenapa dia bangun pagi? Karena berangkat ke tempat kerja. Jadi ini salah atau benar? Ini benar. Jadi al-fasilah al-manqutah, titik koma itu digunakan untuk sebab akibat. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini benar atau salah ini? Lil asali, ini salah. Di penulisan Hamzah. Yang benar al-fawaid, ditulis di atas nibroh. Ya. Jadi tulisan ini salah ya. Terus secara nahu juga salah. Ini harusnya nggak pakai alif lam. Lil asali kathirun minal fawaid. Harusnya begini. Lil asali kathirun minal fawaidi. Madu mempunyai banyak faidah. Kalau lil asalil kathiri, madu yang banyak itu merupakan faidah. Nah, kan artinya nggak nyambung. Kalau ada alif lam berarti dia jadi naat. Ini jadi man'ut. Lil asalil kathiri artinya madu yang banyak. Kalau lil asali kathirun, kalau begitu beda arti nanti. Lil asali kathirun minal fawaidi itu artinya madu mempunyai banyak faidah. Tapi kalau lil asalil kathiri artinya madu yang banyak itu adalah faidah. Jadi di sini ada dua khotok ya. Al kasir khotok karena ada alif lam. Al fawaid ini salah dalam penulisan hamzah. Selanjutnya kita lihat. Oke, ini benar atau salah? Qolal abu li abnaihi namu mubakiron. Bapak berkata kepada anak-anaknya, tidur lebih awal. Kalau ada qola, berarti kan ada perkataannya. Bapak berkata kepada anaknya. Perkataannya apa?
Ini perkataannya, namu mubakiron. Ini secara penulisan atau secara kitabah salah. Yang benar bagaimana? Yang benar qalal abu qalal abu li abnaihi titik dua, karena ada perkataannya. Nah, perkataannya itu dikutip. Namu mubakiron. Mubakiron. Karena ini kata perintah, maka diakhiri dengan tanda seru. Diakhiri dengan tanda petik lagi. Atau boleh juga tanda petiknya diganti dengan dalam kurung. Namu mubakiron. Nah, begini. Ini tetap ya, qalal abu li abnaihi. Ini tetap. Di sini bab alamat tarkim atau tanda baca. Jadi dalam kitabah itu ada namanya alamat tarkim atau tanda baca. Nah, tanda baca setelah kola, misalkan kolal imamu Syafi'i atau kolal imamu Al-Ghazali atau qolallahu ta'ala. Qolallahu ta'ala. Nah, titik dua. Begitu caranya dalam kaidah kitabah. Habis itu kata yang diucapkannya itu dikasih tanda kutip. Apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Misalkan kul huwallahu ahad. Begini contohnya. Ya, kalau yang ini salah ya. Kalau al-abul abnaihi dia pakainya koma, bukan pakai titik dua. Terus perkataannya tidak ada tanda kutip. Terus tidak dikasih tanda seru, padahal itu adalah kata perintah. Oke, selanjutnya at-tullabu dhahabu ilal jami'ah. Ini benar apa salah? Salah ya. Lihat, zahabu itu ditulis pakai alif fariqah ya. Dia kurang alif. Oke, jadi ini salah. Kenapa salah? Karena tidak ada alif fariqahnya. Oke, kita lanjut. Minal anasiril muhimmah fid da'wati at-tauqitu wal makanu. Nah, ini kaidah penulisan surat undangan. Lihat di sini, di antara unsur yang penting dalam surat undangan dakwah itu, yang dimaksud dakwah di sini adalah surat undangan atau penamaan waktu dan tempat. Apakah mencantumkan waktu dan tempat pada surat undangan merupakan unsur yang penting? Iya, kalau misalkan kita diundang nggak tahu tempatnya di mana, ya gimana mau datang? Kalau kita dapat surat undangan tapi nggak ada waktunya, kapan kita mau datang? Jadi di antara unsur yang paling penting, di antara unsur yang penting dalam undangan atau dakwah itu adalah at-tauqit wal makan. Ini sahih jawabannya ya. Kita lanjut. Ya, diingetin aja ya. Ini penulisan makalah, surat dan barqiyah. Nah, ini penulisan tak marbutoh. Kita lihat. Ini benar apa salah? Ini salah. Di mana salahnya? Sini, sama di sini. Wasi'ah. Itu kan wasi'atun. Hadhihi qa'atun wasi'atun wa jamilatun. Nah, ini dia ditulisnya tadi itu lihat tanpa titik. Ya, jamilatun. Yang benar kan begini. Hadhihi qa'atun wasi'ah wa jamilah. Di situ dia pakainya hak bukan tak marbutoh. Jadi di sini ada dua kesalahan ya. Jadi jawabannya khotok. Lanjut. Di sini asurah fauqal maktabi. Ini benar apa salah tulisannya? Salah. Asurah alif lam, mana lamnya itu? Begini harusnya. Asurah. Asuratu lukisan atau gambar fauqal maktabi di atas meja. Asuratu. Nah, tulisannya yang benar begini ya, alif lam. Di sini kurang lam. Berarti dia salah.
Ya, salah. Kita lanjut ya. Ini gampang nih kalau kita bahas. Yang penting teliti di Zoom. Al-funduku istirahatun lil musafirin. Hotel itu adalah tempat istirahat untuk orang-orang yang musafir. Ini benar atau salah? Ada penulisan yang salah nggak? Ada. Di mana salahnya? Di sini di alif lam. Alif lam itu dia hamzahnya hamzah wasol, maka ditulis tanpa hamzah begini. Al-funduku. Al-funduku. Di sini dia ditulis pakai hamzah. Ini salah. Karena alif lam itu hamzahnya di awal adalah hamzah wasol. Kalau ditulis pakai hamzah kotok, salah. Jadi ini jawabannya false atau kotok. Kita lanjut lagi. Tatakawwanur risalatu min juz'aini sahih am khata. Surat itu terbagi menjadi dua bagian, benar atau salah? Benar ya. Risalah itu terbagi menjadi dua, yaitu risalah rosmiyah dan risalah ghairu rosmiyah. Ingat ya, surat ada dua bagian, surat resmi dan surat tidak resmi. Surat resmi contoh surat yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengajukan beasiswa. Surat yang tidak resmi contohnya adalah surat untuk teman kita, atau surat untuk kekasih, atau surat untuk orang tua, itu surat tidak resmi. Jadi ini benar. Tatakawan risalah tuh min juz'aini. Risalah atau surat itu tersusun atas dua bagian. Kita lanjut. Hadara Muhammadun sobahan. Ini benar atau salah? Muhammad hadir pagi hari. Hadara Muhammadun sobahan. Ini salah sobahan ya. Yang benar sobahan. Pakai tanwin. Oke, ini salah. Tulisan sobahan itu pakai tanwin. Bukan begini. Jadi kotak. Selanjutnya. Ikhtaril ijabah as-sahihah. Tatakawanul faqrah min salah satu ajza, arbaati ajza, juz'ain atau juz. Faqrah. Faqrah itu apa? Paragraf. Paragraf itu dalam sebuah makalah terbagi menjadi tiga ya. Ada namanya faqrah iftitahiyah, paragraf pembuka, iftitahiyah. Ada paragraf isi, namanya syarihah, faqrah syarihah, paragraf yang menjadi penjelas atau menjadi isi daripada kandungan makalah tersebut. Yang terakhir ada faqrah khatimah atau paragraf penutup. Jadi tatakawanul faqrah min salah sati ajza, jawabannya yang A. Oke, jadi di sini diperhatikan bahwasannya makalah ini bab makalah ya, penulisan makalah itu dia minimal terdiri dari tiga faqrah atau paragraf. Yang pertama paragraf pembuka, faqrah iftitahiyah, yang kedua paragraf isi atau faqrah syarihah, yang ketiga faqrah ikhtitamiyah atau al-khitamiyah atau al-khatimah, paragraf penutup. Selanjutnya, ana mubakiron titik-titik li astaikidha mubakiron. Ini tanda bacanya yang mana yang benar? Ini kan sebab akibat yang tadi saya udah jelaskan. Kalau ada sebab akibat, maka dia pakainya al-fasilah al-mangkutoh titik koma. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ana mubakiron li astaikidha mubakiron titik koma. Ya, kalau jawabnya koma doang salah karena ini sebab akibat. Kenapa aku bangun kenapa aku tidur lebih awal? Li astaikidha mubakiron, agar supaya karena aku ingin bangun lebih awal. Nah, ini kan sebab akibat. Apa sebabnya kamu tidur lebih awal? Karena mau bangun lebih awal. Nah, ini sebab akibat. Kalau ada unsur sebab akibat, maka diberikan titik koma. Sama seperti yang nomor satu tadi di atas ya.
Nah ini hadoro aliyun titik-titik bada'at al-mubaratu. Hadoro aliyun, Ali hadir. Titik-titik-titik bada'at al-mubaratu. Pertandingan dimulai. Coba kita cocokin dulu. Yang A cocok nggak kira-kira? Hadoro aliyun lidzalika bada'at al-mubaratu. Ali hadir. Maka dari itu pertandingan dimulai. Masa pertandingan dimulai cuma gara-gara nunggu Ali? Emang siapa sih Ali? Kayak dia yang punya pertandingan aja. Nggak cocok ya. Masa pertandingan mulai harus nungguin Ali dulu datang? Yang B. Hadoro aliyun hatta bada'at mubaratu. Ali hadir sampai pertandingan mulai. Artinya gara-gara Ali datang sampai-sampai pertandingan dimulai. Ini juga nggak cocok. Yang C. Hadoro aliyun ingdama bada'at al-mubaratu. Ali datang ketika pertandingan dimulai. Nah ini yang paling cocok. Yang D. Hadoro aliyun lakin bada'at al-mubaratu. Ali datang. Akan tetapi pertandingan dimulai. Apa ini? Nggak nyambung. Justru Ali datang ya untuk menonton pertandingan. Jadi jawabannya yang C ya. Hadoro aliyun ingdama bada'at al-mubaratu. Ali datang ketika pertandingan dimulai. Oke, kita lanjut. Kaifa mata jelis ajlis. Nah ini syarat. Bagaimanapun kamu duduk, aku duduk. Nah kalau ada syarat, ini bukan sebab akibat ya. Syarat itu berarti ada fiil syarat dan jawab syarat. Contohnya manjadda wajada. Manjadda barang siapa yang bersungguh-sungguh. Wajada maka dapatlah ia. Wajada. Nah, kalau ada sebab akibat, kita kasih syartoh nih, garis lurus begini. Contohnya misalkan man yazra, man yazra, strip, yahsud. Nah, strip itu fungsinya untuk syarat. Ya, man yazra itu kan fiil syarat. Yahsud itu kan dia jawab syarat. Nah, di tengah-tengahnya itu dia dikasih strip. Nah, begitu juga kaifa ma tajlis, ini kan fiil syarat. Ajlis ini kan jawab syarat. Maka tengah-tengahnya kita kasih strip. Jawabannya berarti yang C. Gitu ya, paham ya? Beda sama sebab akibat. Kalau sebab akibat itu dia dikasih tanda titik koma. Al-fasilah al-mangkutoh titik koma. Itu kalau dia jawab syarat. Itu kalau dia sebab akibat. Kalau dia itu syarat dan jawab syarat, itu dia pakai strip. Strip itu berarti kita pakai untuk syarat dan jawab syarat. Contohnya man jadda strip wajada. Man yazro strip yahsud. Ya, jadi ini setelah strip itu dia jawabannya ya. Dia jawab syaratnya. Sebelum strip itu dia syaratnya. Misalkan ijhad tanjah misalkan. Nah, ini begini contoh penulisan strip ya atau syarat dan jawab syarat. Secara kaidah penulisan itu antara fiil syarat dan jawab syarat harus dikasih strip. Oke, kita lanjut. Kulu mimma ya'ti minal kitabah atau wasuliyah. Di bawah ini semuanya itu adalah penulisan untuk komunikasi, untuk telekomunikasi. Kecuali, ingat, ma ada, kecuali. Barqiyah itu ucapan selamat atau bela sungkawa. Contohnya selamat barokallah fi umrik. Kita ngomong barokallah fi umrik itu ke siapa? Ke teman kita yang sedang ulang tahun. Nah, berarti di situ ada komunikasi nggak antara dua orang? Ada. Kita mengucapkan selamat kepada teman kita itu kan ada namanya tawasuliyah atau komunikasi. Dakwah, dakwah itu undangan. Undangan itu ada nggak komunikasi antara satu orang ke orang yang lain? Misalkan saya mengundang teman saya namanya Ahmad. Ahmad saya undang untuk datang ke pernikahan saya misalkan. Itu kan ada tawasul, ada komunikasi antara saya dan Ahmad.
Berarti yang dakwah itu termasuk kitabah tawasuliyah, risalah, surat. Surat udah pasti dia untuk sarana telekomunikasi, untuk berkomunikasi. Berarti yang nggak termasuk kepenulisan untuk komunikasi adalah yang A, makalah. Karena makalah itu ditulis untuk diterbitkan di website biasanya, untuk diterbitkan, dijadikan jurnal, untuk diterbitkan, dijadikan buku, dijadikan KTI misalkan, atau intinya di situ dia bukan untuk berkomunikasi dengan orang lain, tapi untuk diterbitkan dan dibaca oleh khayalak umum. Jadi makalah itu tidak termasuk kitabah tawasuliyah, tapi termasuk al-kitabah al-ikhbariyah. Ada lagi kitabah al-kitabah al-ibda'iyah. Kitabah al-ibda'iyah itu penulisan yang butuh kreativitas. Contohnya apa? Penulisan puisi atau syair ya. Kitabatu syi'ri atau kitabatun nawam. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musollian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadza nazmul muridi. Itu kan ada bahar, ada bahar rojas, bahar wasit, bahar dan lain sebagainya. Kemudian ada qafiyahnya, ada rumus-rumusnya. Kemudian untuk bikin syair juga itu kan butuh bahasa yang sastrawi. Ini yang ditambahkan dengan kitabah ibda'iyah, kepenulisan yang membutuhkan sastra, kreativitas, dan bahasa yang tinggi. Kalau kitabah tawasuliyah itu adalah sarana kepenulisan yang digunakan untuk berkomunikasi. Kalau misalkan kitabah ikhbariyah itu seperti penulisan kabar, penulisan kabar seperti berita atau makalah dan lain-lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Kullu ma ya'ti minal ibaratil barqiyah. Tadi barqiyah apa? Di bawah ini termasuk ucapan barqiyah kecuali. Ingat, jangan keliru ya, kecuali. Di bawah ini semuanya barqiyah kecuali, berarti kita kita cari yang bukan barqiyah. Barqiyah itu kan ucapan selamat atau bela sungkawa. Kita lihat satu-satu. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Ini kan ucapan selamat buat orang yang nikah. Hajan mabruron wa dzanban maghfura wa sa'yan maskuro. Nah, ini kan biasanya ucapan selamat buat orang yang ingin berangkat haji. Id milad Sa'id, ini ucapan orang yang milad, ucapan selamat orang yang ulang tahun. Ma'asalamah ini bukan ucapan selamat atau bela sungkawa, tapi dia masuknya tahiyah. Kalau kita artikan ke Indonesia, iya dia selamat tinggal artinya ya. Tapi bukan maksudnya dia ucapan selamat, bukan untuk congratulation kan? Ma'asalamah itu kan congratulation atau bukan? Bukan, dia bukan congratulation kalau dalam bahasa Inggris. Kebetulan aja dalam bahasa Indonesia namanya selamat tinggal, padahal dia bukan ucapan selamat. Babai itu ucapan tahiyah atau salam ya, salam penutup. Jadi yang nggak termasuk barakiyah itu yang C. Ini jawabannya. Karena ma'asalamah itu dia bukan barakiyah, tapi dia tahiyah. Tahiyah itu adalah ucapan penutup atau pembuka ya. Assalamualaikum itu tahiyah. Ma'asalamah itu juga tahiyah. Jadi jawabannya yang C. Jadi ngerti ya, barakiyah itu apa ya? Kayak barakallahu lakuma, barakallahu fi umrik, hajan mabruron. Misalkan barakallahu fil mauhub, selamat atas kelahiran anak gitu. Itu barakiyah. Lihat di kalimat ini ada berapa khoto di sini. Ini kalimat, ini jumlah khoto. Ada berapa khotonya? Mata ataita baitan istadzin awalan. Kapanpun kamu mendatangi sebuah rumah, maka izin terlebih dahulu. Mata di sini benar apa salah? Benar ya. Ataita dari atayati. Ata dia datang. Ata itu aku datang. Ataita kamu datang. Ini salah karena ditulisnya pakai hamzah wasol. Harusnya gimana? Harusnya pakai hamzah koto karena dia itu huruf mudoroah.
Ataita. Oke. Oke, ada satu salah ya. Lanjut, ada lagi nggak? Kita lihat baitan. Bener nggak nih baitan tulisannya begini? Bener ya. Istazin. Ya, ini salah. Dia fiil amr. Fiil amr goiru sulasi itu semuanya pakai hamzah wasol. Yang benar istazin. Istazin. Ini ada dua salah ya. Ini sama ini. Ini satu, dua, tiga. Ini awalan benar apa salah nih? Salah. Yang benar pakai hamzah koto. Au walan. Di sini nggak ada nih hamzahnya. Empat. Terus ini kata perintah. Kok malah pakai tanda tanya? Harusnya pakai tanda seru dong. Nah, jadi begitu yang benar. Mata ataita baitan, koma, istazin, istazin, awalan. Ini tanda seru karena ini kan perintah. Jadi ada berapa salah? Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya nemunya lima. Tapi jawabannya nggak ada lima. Jadi jawabannya yang empat aja ya. Kalau misalkan secara kepenulisan tuh salahnya ada lima itu alamat. Tapi kalau misalkan tanda tanyanya nggak dihitung, ini empat. Ya, penulisan Hamzah ya. Ini kalau mungkin ini Hamzah, lihat ini yang dikoreksi Hamzahnya semua. Coba kita biarkanlah itu yang tanda tanya. Ini yang salah dalam penulisan Hamzah ada empat. Ataita itu di situ nggak ada Hamzah tuh. Harusnya pakai Hamzah karena itu Hamzah mudoroah. Maaf, bukan Hamzah mudoroah. Atayati itu Hamzah asli fiil ya dari kalimat atayati. Dia dia asli fiilnya. Hamzahnya itu Hamzah fiilnya maksudnya. Kemudian istazin itu dia ditulisnya pakai hamzah. Itu salah karena fiil amr, rubai, khumasi, sudasi semuanya itu kalau fiil amr pasti ditulis pakai hamzah wasol alias kagak ada hamzahnya, ditulisnya alif aja. Kemudian istazin setelah huruf ta di atas alif kagak ada hamzah tuh, harusnya ada hamzah. Kemudian awalan itu di atas alif nggak ada hamzah. Jadi total ada empat kesalahan ya dalam penulisan hamzah. Jawabannya yang D. Kita lanjut. Ini tinggal 10 menit lagi ya. Ini apa nih? Idza arota hudura aqribika wa asdiqaika. Kalau kamu mau menghadiri kerabatmu dan temanmu, liusyariku ma'aka munasabatan, untuk agar teman-temanmu itu dan kerabat-kerabatmu itu ikut acara bersamamu, ma tursilu ilaihim, apa yang kamu undang, apa yang kamu kirim kepada mereka. Kalau misalkan pengen teman-teman kamu, saudara-saudara kamu, kerabat kamu itu datang sebuah acara bersamamu. A. Kisah. B. Risalah surat. C. Barqiyah, ucapan selamat atau bela sungkawa. D. Dakwah, surat undangan. Udah jelas jawabannya yang D ya. Kalau kita pengen teman kita, kerabat kita datang bersama kita untuk berpartisipasi menghadiri sebuah munasabah atau acara, maka kita mengirim kepada mereka apa? Surat undangan atau dakwah, bahasa Arabnya dakwah. Kulul jumal al-atiyah khoto ma ada. Nah, semua di bawah ini itu salah kecuali apa? Oke, cara penulisan Ibnu ada yang ditulis pakai alif, ada yang ditulis tanpa alif. Kapan Ibnu ditulis dengan alif? Kalau dia terdapat di awal, contohnya misalkan Ibnu Umar, Ibnu Umar, dia ditulis dengan alif. Karena Ibnunya itu dia di awal. Kapan Ibnu itu ditulis tanpa alif? Apabila dia berada di tengah-tengah antara dua nama. Contohnya misalkan Umar bin Khattab, Umar bin Khattabi.
Di sini ditulisnya tanpa alif. Kenapa? Karena dia terletak antara dua nama. Di sini nama orang, di sini nama orang. Tapi kalau di sini kan dia di sininya nggak ada nama. Ibnunya terletak di awal, maka dia ditulis dengan alif. Oke, kita lihat yang ini. Utsman bin Affan ini benar nggak? Benar, ditulis tanpa alif. Karena dia terapit oleh dua nama. Utsman itu nama, Affan itu juga nama. Maka kalau misalkan ada Ibnu di tengah-tengah antara dua nama, Ibnunya ditulis tanpa alif. Yang B, Al-Faruq Ibnul Khattab. Bener nggak? Bener ya. Dia ditulis tanpa alif karena terletak antara dua nama, Al-Faruq dan Al-Khattab. Korok tuh kutuba Ibna Al-Mubaraki. Ibna Al-Mubarak di sini dia terletak antara dua nama nggak? Nah, di sini dia kan terletak kutub itu kan bukan nama orang. Korok tuh kutuba, saya membaca buku-buku Ibnul Mubarak. Ini salah. Harusnya ada alif karena dia tidak terletak antara dua nama orang. Yang D, Ibnu Malikin min ulama nahwi. Di sini juga salah nih, harusnya pakai alif. Ibnu Malikin min ulama nahwi. Kenapa dia ditulis dengan alif? Karena dia tidak terletak antara dua nama. Maaf, maaf ya. Ini kayaknya ada yang salah nih. Yang B salah nih. Al-Faruq itu bukan nama, gelar. Al-Faruq itu nama, bukan dia gelar, bukan nama. Jadi ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar Utsman Ibnu Affan, yang A. Oke. Yang B itu Al-Faruq, bukan nama ya, dia gelar. Jadi harus nama, harus alam, bukan lakop. Jadi kan isim alam itu ada tiga loh. Nama itu ada tiga. Ada yang alam, nama orangnya siapa? Misalkan Muhammad, itu alam. Ada ada kunyah kayak Nabi Muhammad, Abu Hashim misalkan, Abu Hashim. Ada lakop, lakopnya Nabi Muhammad misalkan Khairul Mursalin atau Khotib atau Khotamul Anbiya, itu lakop. Semuanya itu ya semuanya ya kembalinya ke Nabi Muhammad. Tapi yang boleh digunakan dalam nama itu ya Muhammad saja, ini namanya. Kalau Abu Hashim namanya kunyahnya. Kalau Khairul Mursalin atau Khotamul Anbiya itu nama gelarnya. Nah, Al-Faruq juga sama, ini nama gelar bukan bukan alam, bukan namanya. Jadi harus alam ya. Utsman itu alam, Affan itu alam gitu. Maka yang benar cuman yang alif aja. B, C, D itu salah. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya tafa'alu bil khairi. Kulul Jumaatiyah khoto ma ada nih, cari jawaban yang benar. Cari kepenulisan yang benar, mana tulisan yang paling benar. Tafa'alunya ya. Tafa'alu yang benar itu ditulis sendiri. Tafa'alu ini salah. Tafa'alu ini juga salah. Tafa'alu begini juga salah. Jadi tafa'alu ditulisnya begini. Hamzahnya sendiri. Tafa'alu begini. Tafa'alu. Ya, jawabannya yang B ya. Jadi kitabah di sini dia berarti cara kaidah penulisan hamzah. Bagaimana penulisan hamzah di tengah itu? Apakah dia berdiri sendiri atau ditulis di atas nibroh atau berdiri di atas alif atau bagaimana? Ini jawabannya yang B. Selanjutnya, oh, alhamdulillah kita selesai. Habis ini kita istirahat. Nanti kita lanjut ke qawaid yang paket 2. Nah, ini kitabah di sini masih agak agak mudah ya. Kitabah di sini masih agak mudah karena
masih penulisan-penulisan yang gampang ketahuan lah yang salahnya di mana. Oke, nanti habis ini kita istirahat dulu 10 menit, habis itu dilanjut ke pembahasan fawaid di paket yang kedua. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada. Maaf. Oke. Jadi sambil nunggu ya, saya mau sedikit ngasih tahu kalau kalian ngerjain kitabah di HP, nih, contoh di sini misalkan ada alamat tarkim, atau penulisan tanda baca yang sedikit rancu atau hilang kalau misalkan kalian kerjain di HP. Tuh, ini saya nggak enak buka punya orang ntar. Oke. Jadi kita bukanya pakai pratinjau saja. Kita lihat kitabah di sini misalkan ya. Contohnya misalkan yang mana ya? Oh, di sini juga belum ada ya. Oh ini nih. Ini kalau di HP, kalau kalian kagak dimiringin HP-nya, ini berantakan titik-titiknya nih. Ini juga. Jadi yang ngerjain di HP, kalau misalkan kalian ngerjain kitabah, itu HP-nya dimiringin ya. Di landscape. Kalau nggak di landscape nanti bakal ngaruh sih. Apalagi kalau misalkan tulisannya panjang. Kalau di ini, di saya ini pakai tablet, makanya besar. Kalau di HP itu kepotong dia. Oke, sambil nunggu udahan, yang mau nanya silahkan. Sisa 1 menit lagi, silahkan. Kalau nggak ada yang nanya, udah nanti kita ini dulu ya. Karena terbatas hanya 40 menit. Nanti ada jeda 10 menit dulu, baru bisa lanjut lagi. Kita sudahi dulu sampai sini ya. Nanti